Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Sehat semuanya? Pagi, Pak. Sehat. Tober yang baru masuk sehat, Tober? Sehat, Pak. Oh, baik. Jadi seperti biasa ya, kita mari awali dengan doa dan saya minta siapa mic-nya hidup terus ini. Firman ya. Silakan Firman. Silakan pimpin doa dulu, doa singkat. Iya, kita Pak. mulai pembelajaran ya. Oke, mari teman-teman semuanya Kudus. Tuhan Kristus yang berada di keadaan surga. Tuhan, kau telah menolong masing-masing kami nafas kehidupan sehingga kami bisa berkumpul. Itu Tuhan Yesus, kami tahu kami Tuhan Tuhan maupun berdoa Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan sebagai Tuhan kami serahkan doa dan Amin. Baik, terima kasih Firman. Sebentar saya absen dulu yang baru masuk ini, Rai, Erika, Juwita, Nanda. Oke, baik. Firman matikan aja, baik ya. Sekarang kita hanya mengulang kembali panggilan hidup membiara, karena minggu lalu itu saya ada kegiatan sehingga saya hanya mengirim materi di classroom, dan saya harap bahwa semua sudah mengikuti, tinggal beberapa lagi sebenarnya. Firman minta tolong mic-nya saya matikan aja dulu ya. Saya tutup aja mic-nya dulu ya Firman. Ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Firman, kok dihidupkan lagi? Iya. Sekarang kita lihat apa itu hidup membiara ya. Hidup membiara. Bentar. Oke. Nah, ini. Jadi intinya minggu lalu itu hidup membiara itu merupakan panggilan selibat ya. Selibat itu tidak menikah ya. Panggilan hidup membiara merupakan bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas. Secara tuntas dalam arti total, menyeluruh dengan mengikuti nasihat Injil. Ya, bukan setengah-setengah. Seluruh hidup mereka baktikan untuk Injil, begitulah. Jadi ini khusus hidup membiara ini. Nah, kalau ditanya apa sebenarnya hidup membiara itu, ya, pada hakikatnya merupakan corak ya atau cara hidup. Ya, hanya salah satu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul. Ya, dan ini kemarin menjadi kata kunci untuk daftar hadir atau absen. Ya. Apa kaul yang mereka hidupi itu menurut Injil, yaitu keperawanan atau kemarin disebut kesucian, kemudian kemiskinan dan ketaatan. Nah, itu LG dalam arti bukan LG merek AC atau merek apapun, Lumen Gentium. Di kelas 11 Anda semua sudah belajar mengenai ajaran sosial gereja. Salah satu dokumennya Lumen Gentium, begitu ditulis, dibaca Lumen Gentium. Terang para bangsa. Lumen itu bahasa Latin terang dan Gentium itu gens, itu bangsa-bangsa.
Nah, dalam artikelnya, dalam nomornya ke-44 disebutkan ketiga kaul itu oleh para biarawati. Nah, apa makna ketiga kaul itu? Itu saja intinya yang harus Anda pahami dalam materi minggu lalu dan juga hari ini. Kaul keperawanan sering diartikan bahwa hanya secara fisik, ya. Keperawanan itu secara fisik aja, tidak menikah, tetap perjaka, kalau laki-laki tetap perawan, kalau perempuan bukan hanya sebatas itu, ya. Tidak hanya dimengerti kaul keperawanan atau janji keperawanan seorang biarawati itu atau biarawan itu hanya soal fisik, bukan, melainkan bersedia membaktikan diri secara utuh dan menyeluruh kepada Kristus. Nah, itu maksud perawan. Anda kenal istilah Maria, bunda yang tetap perawan. Ya, bagaimana seorang perawan sudah melahirkan, ya, itu tidak diartikan hanya secara fisik saja. Ya, itu artinya keperawanan di sini, ya. Lalu kaul yang kedua, kaul kemiskinan. Mereka akan berjanji akan hidup secara sederhana dan rela menyumbangkan apa saja demi kerasulan. Miskin, ya. Miskin bukan dalam arti tidak makan lalu tidak punya rumah, bukan itu. Mereka tidak akan kekurangan, ya. Biarawan-biarawati itu tidak akan kekurangan karena begitu banyak orang yang menyumbang hidup mereka. Tapi kemiskinan yang dimaksud di sini adalah hidup tanpa milik pribadi, ya, tanpa kepemilikan pribadi. Misalnya ada mobil, ada apapun harta yang mewah itu bukan milik pribadi mereka, pasti itu milik bersama, ya, milik komunitas. Ya, ada mobil, ya, mobil paroki atas nama paroki. Ketika besok oleh uskup memindahkan ke tempat lain, maka ya mobil itu tinggal, bukan milik pribadi. Kayak kecuali hal-hal yang memang sifatnya pribadi seperti baju, ya, handphone, itu ya dianggap milik pribadi, bisa. Jadi itu artinya hidup miskin. Bukan berarti mereka hidup tanpa makan, tanpa baju, tanpa rumah, bukan itu, ya. Jadi miskin dalam arti hidup secara sederhana, ya. Bukan makan selalu di restoran mewah, bukan, ya. Bukan jalan-jalan saja, pergi ke luar negeri, meskipun ada waktunya. Mereka juga diberi hadiah, semacam hadiah sesudah 10 tahun, lalu diberi waktu 1 minggu menjalani retret atau menjalani tahun, apa disebut tahun sabat, ya, mereka istirahat. Nah, itu artinya kemiskinan. Berikutnya, kaul ketaatan. Taat yang terutama taatnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu taat yang pertama. Tetapi mereka juga harus taat kepada pemimpin mereka dan membaktikan diri kepada hidup membiara. Itu dalam arti ketaatan itu. Kalau pemimpin mengatakan, frater ini, suster ini, pergi sekarang ke sini, mengerjakan ini, mereka harus taat. Taat kepada pemimpin dan taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ketaatan yang dimaksud. Jadi ketiga kaul itulah intinya. Nah, inti hidup membiara apa? Kalau satu dari kunci ketiga, dari ketiga kata kunci tadi, satu disimpulkan, yaitu persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh. Itu intinya. Jadi gak pikir macam-macam, ya. Apa semboyan hidup membiara? Mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus, meniru Kristus. Ya, ditulis kembali dalam artikel sebelumnya, di artikel 42 dalam Lumen Gentium tadi, ya. Bagaimana keteladanan hidup Yesus? Ya, sederhana, tidak menikah, mewartakan Injil kepada orang-orang kecil. Inilah yang menjadi semboyan hidup mereka. Kemudian meneladan bentuk kehidupannya. Itu juga disebut dalam artikel ke-44. Kalau mau tahu ini, kamu bisa download di internet. Lumen Gentium itu panjang sekali, ya, dan diberi nomor-nomor semacam bab supaya gampang ditemukan. Nah,
Ini yang terakhir. Bagaimana cara bertemu mereka ketika dalam doa, dalam hidup membiara itu, bagaimana supaya mereka kuat? Maka satu-satunya cara mereka berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui doa. Di dalam doa orang bisa berbicara dan mendengar, mengarahkan diri kepada Kristus. Makanya dalam biara itu, hidup membiara, mereka sesungguhnya doa 5 waktu itu adalah kebiasaan orang Kristiani sejak awal mula, bukan orang Islam. Ya, Islam baru hadir di abad ke-7, ya, di abad ke-7. Dan orang Kristen sudah mempraktekkan doa 5 waktu itu jauh sebelum kehadiran agama Islam. Nah, meskipun sekarang orang Islam secara terbuka mewartakan berdoa 5 waktu, sementara yang berdoa 5 waktu itu sekarang tinggal di biara Klaris misalnya di Gunung Sitoli, ya, itu ada mereka berdoa pagi-pagi subuh, berdoa di pagi hari, berdoa nanti jam 12, berdoa di jam 3, berdoa di jam 6, berdoa sebelum tidur, dengan namanya kompletorium. Dan itu di Gereja Santa Maria hanya hari Sabtu, kompletorium. Nah, fungsi doa, apa yang menjadi daya kekuatan meneladani Kristus secara total? Maka para biarawan-biarawati itu mereka harus hidup dalam doa. Kalau tidak, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya daya untuk hidup, untuk menghidupi cara hidup itu. Maka tidak heran nanti seperti kalian bertanya di blog, bagaimana itu? Toh bisa keluar? Ya bisa. Nah, jadi itu intinya ya. Apakah bentuk selibat lainnya? Apakah ada bentuk selibat lain yang tidak menikah selain hidup membiara? Ada. Ya. Hidup tidak menikah yang dijalani oleh kaum awam. Banyak orang awam selain biarawan-biarawati tidak menikah. Dan itu ditulis demi kerajaan surga. Anda bisa baca Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Ya, kaum awam dapat menentukan hidup tidak menikah, namun menemukan dan menghayati suatu nilai yang luhur, yakni melalui doa dan karya memberikan cintanya kepada semua orang sebagai ungkapan kasih mereka kepada Allah. Banyak sekarang di Indonesia mungkin kita belum melihat itu, tapi di negara-negara barat, di Eropa misalnya, banyak orang biasa yang bukan biarawan-biarawati, tapi mereka memilih untuk tidak menikah hanya supaya bisa membaktikan diri untuk organisasi tertentu, untuk melayani di kegiatan-kegiatan sosial, menjadi relawan di negara itu, di negara lain. Itulah hidup mereka. Jadi selain hidup membiara, ada bentuk selibat lain, yaitu tetap tidak menikah, tetapi tidak menikah itu karena ingin membaktikan diri kepada karya cinta. Nah, demikian ya, dan saya harap bahwa itu akan memperdalam materi kita minggu lalu. Leli Sriyanti masuknya ya. Bagaimana? Materinya sangat singkat dan saya berusaha tidak terlalu panjang karena ini kita cuma melanjutkan, dan saya berharap seandainya ada yang bertanya 1-2 orang, saya persilakan. Kalau tidak juga kita tutup sampai sekarang, sampai saat ini kita akhiri. Dan kalau ada yang bertanya secara langsung, karena di blog siapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di blog, saya berusaha menjawab. Silakan, kalau Anda sudah pasti ada pemberitahuan bahwa pertanyaan Anda sudah dijawab. Ya, karena saya setting itu dengan email masuknya, tapi ternyata saya tidak tahu ada masalah di blog saya. Itu bisa juga yang tanpa terdeteksi bisa memberi komentar tanpa nama, tapi tidak masalah. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, atau mungkin ada yang ingin menjadi biarawan, biarawati di antara kalian. Saya persilakan kalau ada yang bertanya. Ada? Baik.
Shalom. Halo, shalom. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom. Iya. Iya, shalom shalom ajeng maksudnya terlambat masuknya. Shalom. Bagaimana? Ada pertanyaan mengenai materi hidup membiara atau tidak? Kalau tidak kita tutup ya, karena ini saya mau melanjutkan saja. Siapa tahu karena di blog itu banyak yang bertanya, sepertinya penasaran sekali dengan hidup membiara ini, maka saya beri kesempatan. Ada? Tidak ada ya? Sepertinya Berta tadi atau tidak? Soliman? Tidak dulu Pak. Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, maka bagi yang sudah hadir sekarang tidak perlu lagi absen nanti di classroom. Ya, saya sudah absen sekarang. Juga tidak ada tugas hari ini. Saya hanya minta kamu memahami ketiga kaul itu. Itu yang penting. Apa intinya? Pembaktian diri secara total kepada Kristus. Itulah inti hidup membiara. Dan 3 kaul mereka itu wajib kamu tahu. Apa artinya taat, apa artinya ketaatan, kemiskinan, dan keperawanan atau kesucian. Kalau sudah paham itu berarti sudah selesai materi kita mengenai hidup membiara. Minggu depan kita usahakan dengan materi baru mengenai panggilan hidup berkarya atau berprofesi atau bekerja. Jadi mudah-mudahan tidak ada jadwal mati lampu di Gunung Sitoli pada hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu itu dapat giliran padam listrik. Baik, jadi sekali lagi nanti yang sudah hadir sekarang tidak perlu absen di classroom lagi, saya sudah absen. Nanti rekaman ini saya posting supaya teman-teman yang lain bisa ikut. Baik, kita tutup pembelajarannya, saya tutup dari sini ya. Selamat pagi untuk kalian semua, sehat-sehat ya. Jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana dulu ya, karena Gunung Sitoli sudah termasuk daerah hitam ya, sudah makin banyak, setiap hari bertambah terus karena ketidakdisiplinan masyarakat kita. Jadi harap bahwa kalian semua sehat-sehat, jangan lalai mengerjakan kalau ada tugas di mata pelajaran lain, jangan menumpuk, nanti menjadi berat, menjadi malas malah mengerjakannya. Baik, kita mari mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Saya pimpin dari sini ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Amin. Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semua dan selamat melanjutkan pelajaran les berikutnya. Pagi, Pak. Baik, Pak. Salam. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.